Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fatimah Ramadina dari program studi S1 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai analisis rasio keuangan. Kira-kira mengapa ya kita harus menganalisis rasio keuangan? Nah, analisis rasio keuangan itu akan memberikan gambaran kepada kita mengenai bagaimana sih kinerja keuangan suatu perusahaan. Kalian pastinya penasaran kan bagaimana menghitung rasio keuangan? Simak videonya baik-baik ya. Nah, kali ini saya akan menganalisis rasio keuangan pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Nah, PT ini yang memproduksikan beberapa produk seperti RBDPO dan stearin yang ditujukan untuk memenuhi pasar ekspor mereka dari Filipina dan Tiongkok. Nah, perusahaan ini didirikan pada 3 Oktober 1988 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 9 Desember 1997. Nah, langsung saja kita ke rasio yang pertama, yaitu rasio profitabilitas. Kita akan menghitung ROA-nya terlebih dahulu. ROA juga disebut dengan return on asset, di mana rumusnya laba bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Nah, laba bersih di sini didapat dari jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan, dan total asetnya didapat dari jumlah asetnya. Dan ini untuk laba bersih tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Dan ini untuk total aset tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Sehingga didapat ROA pada tahun 2020 sebesar 5%, pada tahun 2021 sebesar 10%, dan pada tahun 2022 sebesar 2%. Nah, yang kedua kita akan menghitung ROE. ROE yaitu return on ekuitas, di mana rumusnya laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Nah, laba bersih sama seperti kayak tadi, dan ekuitas itu didapat dari jumlah ekuitasnya. Dan ini untuk laba bersih pada tahun 2020, pada tahun 2021, pada tahun 2022. Ini untuk total ekuitas pada tahun 2020, pada tahun 2021, dan pada tahun 2022. Sehingga didapatlah ROE pada tahun 2020 yaitu sebesar 8%, pada tahun 2021 itu sebesar 14%, dan pada tahun 2022 itu sebesar 3%. Untuk yang ketiga yaitu ada ROI. Nah, ROI ini disebut juga dengan return on investasi, di mana rumusnya laba bersih dibagi dengan total investasi dikali 100%. Nah, laba bersih itu sama dengan hitungan sebelumnya, dan untuk total investasi yaitu didapat dari investasi pada Ventura bersama. Dan untuk laba bersih tahun 2020 yaitu pada tahun 2021, pada tahun 2022. Dan untuk total investasi pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Sehingga didapat ROI pada tahun 2020 yaitu sebesar 572%, dan pada tahun 2021 itu sebesar 88%, dan pada tahun 2022 itu sebesar 22%. Nah, selanjutnya kita ke hitungan rasio yang kedua yaitu rasio likuiditas. Pertama kita mencari CR yaitu current ratio, di mana rumusnya yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, aset lancar kita dapat dari jumlah aset lancar, dan untuk kewajiban lancar itu kita dapat jumlah liabilitas. Dan untuk aset lancar pada tahun 2020, pada tahun 2021, pada tahun 2022. Dan untuk kewajiban lancar atau jumlah liabilitas yaitu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Sehingga didapat CR pada tahun 2020 yaitu sebesar 70%, pada tahun 2021 itu sebesar 10%, dan pada tahun 2022 itu sebesar 11%.
Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke hitungan yang kedua, yaitu quick ratio yang didapat dari aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar dikali dengan 100%. Di mana hitungan kali ini sama seperti hitungan yang tadi, cuman yang membedakannya adalah persediaan, di mana persediaan ini didapat dari persediaan lancar lainnya. Nah, jadi persediaan lancar lainnya pada tahun 2020 sebesar pada tahun 2021 dan pada tahun 2022. Sehingga didapatlah quick ratio pada tahun 2020 yaitu sebesar 44%, pada tahun 2021 yaitu sebesar 69%, dan pada tahun 2022 itu sebesar 74%. Sekarang kita lanjut ke hitungan yang ketiga, yaitu cash ratio, di mana itu didapat dari kas ditambah setara kas per kewajiban lancar dikali 100%. Nah, kewajiban lancar itu sama seperti hitungan yang sebelumnya, dan kas dan setara kas itu didapat dari laporannya bernama kas dan setara kas. Nah, untuk kas dan setara kas tahun 2020 berjumlah tahun 2021, tahun 2022. Dan untuk kewajiban lancar tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Sehingga didapat cash ratio pada tahun 2020 yaitu sebesar 11%, pada tahun 2021 yaitu sebesar 42%, dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 42%. Selanjutnya kita ke rasio yang ketiga, yaitu rasio aktivitas. Yang pertama ada perputaran rasio total aset, di mana rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan total aset. Penjualan bersih itu didapat dari penjualan dan pendapatan usaha, yaitu sebesar pada tahun 2020, pada tahun 2021, dan pada tahun 2022. Dan total asetnya pada tahun 2020, pada tahun 2021, dan pada tahun 2022. Sehingga didapatlah perputaran rasio total aset pada tahun 2020 yaitu sebesar 68%, pada tahun 2021 yaitu sebesar 80%, dan pada tahun 2022 itu sebesar 21%. Selanjutnya kita ke hitungan yang kedua, yaitu rasio perputaran aset lancar, di mana rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan aset lancar dikali dengan 100%. Nah, penjualan bersih itu sama kayak hitungan yang sebelumnya, dan aset lancar itu didapat dari jumlah aset lancar. Jumlah aset lancar pada tahun 2020 yaitu sebesar pada tahun 2021 dan pada tahun 2022. Sehingga didapatlah rasio perputaran aset lancar pada tahun 2020 yaitu sebesar 317%, pada tahun 2021 yaitu sebesar 26%, dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 64%. Selanjutnya kita ke rasio yang keempat, yaitu rasio leverage. Yang pertama ada hitungan debt to asset ratio atau DAR. Nah, itu rumusnya total utang dibagi dengan total aset, di mana total utang itu sama dengan jumlah liabilitas dan total aset itu sama dengan jumlah aset. Untuk total utang pada tahun 2020, pada tahun 2021, pada tahun 2022. Dan ini untuk total aset pada tahun 2020, pada tahun 2021, pada tahun 2022. Sehingga didapatlah DAR pada tahun 2020 sebesar 31%, pada tahun 2021 itu sebesar 30%, dan pada tahun 2022 itu sebesar 30%. Selanjutnya kita ke hitungan yang kedua, yaitu debt to equity ratio. Nah, rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Nah, total ekuitas itu didapat dari jumlah ekuitasnya, dengan total ekuitas pada tahun 2020, pada tahun 2021, dan pada tahun 2022. Sehingga didapatlah DER pada PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2020 sebesar 44%, pada tahun 2021 sebesar 44%, dan pada tahun 2022 sebesar 44%. Selanjutnya ke rasio yang kelima, yaitu rasio pasar. Nah, rasio pasar kita ke hitungan yang pertama, yaitu ada
price earning ratio, di mana dapatnya dari jumlah harga per saham dibagi dengan earning per share. Nah, gimana sih dapat harga per saham dan earning per share? Simak videonya baik-baik. Nah, untuk mencari harga per saham, kita harus membuka link IDX terlebih dahulu. Nah, setelah dibuka, tampilannya seperti ini. Setelah itu, kita klik data pasar, akan muncul seperti ini, dan klik ringkasan saham. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pencet kolom. Habis itu kita terapkan open price dan list share. Habis itu kita terapkan. Nah, setelah itu kita cari tanggal pas penutupannya. Misalnya saya tahun 2020 Desember, penutupannya tanggal 30. Mengapa bukan tanggal 31? Karena tanggal 31 itu tidak tersedia datanya. Nah, seperti ini. Jadi kita cari di tanggal 30 saja. Nah, keluar seperti ini. Jadi untuk perusahaan saya, Astra Agro Lestari Tbk atau dengan kode AALI, itu harga saham per lembarnya di penutupan sebesar ini. Ini untuk tahun 2020. Lalu ini untuk tahun 2021. Lalu ini untuk tahun 2022 di penutupan. Nah, selanjutnya kita akan mencari earning per share, di mana dapatnya laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, jumlah saham yang beredar itu dapatnya dari sini, listed share, yang paling ujung. Nah, untuk perusahaan saya 2020, 2021, dan 2022 itu jumlah saham yang beredarnya sama. Jadi laba bersih itu dibagi dengan ini. Sehingga diperolehlah earning per share pada tahun 2020 sebesar, pada tahun 2021, pada tahun 2022. Nah, dari video tadi didapatlah price earning ratio pada tahun 2020 yaitu sebesar 1622%, pada tahun 2021 yaitu sebesar 628%, pada tahun 2022 yaitu sebesar 2180%. Selanjutnya kita ke hitungan yang kedua, yaitu dividend payout ratio dengan rumus total dividen dibagi dengan laba bersih dikali dengan 100%. Nah, total dividen ini didapat dari distribusi dividen kas, dan untuk total laba bersih itu sama seperti hitungan yang sebelumnya. Nah, total dividen pada tahun 2020 sebesar, pada tahun 2021 sebesar, pada tahun 2022 sebesar, sehingga didapatlah DPR pada tahun 2020 yaitu sebesar 12%, pada tahun 2021 yaitu sebesar 17%, pada tahun 2022 yaitu sebesar 0%. Selanjutnya kita ke hitungan yang terakhir, yaitu dividend yield ratio. Nah, rumusnya yaitu dividen per share dibagi market value per share. Nah, dikali dengan 100%. Dividen per share, gimana sih cara carinya? Simak videonya baik-baik ya. Nah, sekarang kita mencari dividen per share. Dari mana sih dapatnya? Nah, dividen per share itu dapatnya dari total dividen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, jumlah saham yang beredar itu yang paling ujung ini, yang listed shares. Nah, jadi diperolehlah dividen per share pada tahun 2020 sebesar, pada tahun 2021 sebesar, pada tahun 2022 sebesar. Nah, dari video tadi didapatlah bahwa DYR pada tahun 2020 yaitu sebesar 1%, pada tahun 2021 yaitu sebesar 17%, dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 0%. Nah, dari hitungan tadi
Diperolehlah analisis dan kesimpulannya. Saksikan video ini. Oke, setelah menghitung rasio tadi, maka sekarang kita harus menganalisisnya. Yang pertama, rasio profitabilitas. Nah, dari hitungan tadi diperolehlah bahwa ROA pada PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2020 yaitu sebesar 5%. Nah, menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan itu sebesar 0,053 dari total aset yang dimilikinya. Sementara pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 10%. Nah, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 2%. Nah, sehingga disimpulkan kenaikan lalu penurunan yang terjadi pada perusahaan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan aset dengan lebih efisien untuk menghasilkan labanya. Namun, efisiensi tersebut tidak dapat dipertahankan dan akan menyebabkan perubahan pasar sehingga menjadi penurunan. Selanjutnya, ROE. Nah, pada PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2020 sebesar 8%, menunjukkan bahwa perusahaan ini menghasilkan laba bersih sebesar 0,076 dari total ekuitas yang dimilikinya. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 14%. Nah, lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3%. Kenaikan lalu penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu menggunakan ekuitasnya dengan lebih efisien untuk menghasilkan laba. Namun efisiensinya tidak dapat dipertahankan dan mengalami penurunan. Nah, ROI yaitu Return on Investment mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 572% menjadi 88%. Nah, pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 22%. Nah, penurunan pada ROI ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari investasi itu terus menurun, sehingga ROI juga ikut menurun. Nah, berikut adalah grafik dari rasio profitabilitas yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ke rasio yang kedua yaitu rasio likuiditas, di mana yang pertama ada current ratio. Pada tahun 2020 sebesar 70%, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh memiliki aset lancar yang lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Terus pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 10% karena aset lancar itu jauh lebih rendah dibandingkan kewajiban yang harus dilunasi pada perusahaan ini, sehingga perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Namun mengalami kenaikan pula pada tahun 2022 meskipun hanya menjadi 11%. Selanjutnya ada quick ratio pada tahun 2020 yaitu sebesar 44%, menunjukkan bahwa perusahaan itu mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban lancarnya tanpa harus menjual persediaan ataupun aset lancarnya. Terus pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 69%, sehingga menunjukkan kalau perusahaan itu lebih mampu untuk melunasi kewajiban lancarnya tanpa harus menjual persediaan pada tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan pula menjadi 74%. Nah, menunjukkan bahwa perusahaan itu menjadi lebih stabil dalam membayar kewajiban lancarnya dibanding tahun 2020 dan 2021. Nah, meningkatnya quick ratio ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki aset yang cukup untuk membayar kewajiban lancar tanpa harus menjual persediaannya. Terus yang terakhir ada cash ratio, di mana pada tahun 2020 sebesar 11%, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini hanya memiliki kas dan setara kas sebesar 0,114 dari total kewajiban lancarnya. Nah, pada tahun 2021, CR perusahaan ini tuh mengalami kenaikan menjadi 42%, menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh memiliki kas dan setara kas sebesar 0,422 dari total kewajiban lancarnya. Yang artinya perusahaan ini memiliki cadangan likuiditas lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022, CR perusahaan ini mengalami kestabilan menjadi 42%, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh memiliki likuiditas yang baik dan dapat memenuhi 42% dari kewajiban lancarnya hanya dengan kas dan setara kas.
Dan ini grafik dari rasio likuiditas yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita ke rasio leverage. Yang pertama ada debt to asset ratio. Pada tahun 2020 itu sebesar 31%, menunjukkan bahwa sebesar 0,307 dari total aset itu dibiayai oleh utang. Nah, pada tahun 2021 itu menjadi 30%, berarti mengalami penurunan, menunjukkan bahwa perusahaan itu lebih banyak menggunakan modal untuk membiayai asetnya. Dan pada tahun 2022 itu mengalami kestabilan tetap di 30% karena hanya sebesar 0,304 dari total aset dibiayai oleh utang, sama seperti tahun sebelumnya. Nah, penurunan kemudian stabil ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sedang mengurangi penggunaan utang relatif terhadap asetnya. Selanjutnya debt to equity atau DER. Nah, pada tahun 2020 itu sebesar 44%, sehingga menunjukkan bahwa setiap satu unit ekuitas itu memiliki 0,443 unit utang. Nah, pada tahun 2021 itu mengalami kestabilan menjadi 44%, dan pada tahun 2022 juga mengalami kestabilan menjadi 44%. Yang artinya perusahaan itu menggunakan utang dalam proporsi yang relatif kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, kestabilan yang terjadi itu menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki keseimbangan yang konsisten antara penggunaan utang dan ekuitasnya. Nah, ini grafik yang ditunjukkan dari rasio leverage. Selanjutnya kita ke rasio aktivitas, di mana yang pertama ada rasio perputaran total aset atau total asset turnover. Nah, untuk tahun 2020 itu sebesar 68%, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh menghasilkan pendapatan sebesar 0,677 dari total aset yang dimilikinya. Dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 80%, karena pendapatan yang dihasilkan itu sebesar 0,8001 dari total aset yang dimilikinya. Dan pada tahun 2022 itu mengalami penurunan pula menjadi 21%. Nah, kenaikan yang terjadi itu menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki tingkatan efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Namun penurunan itu terjadi mungkin karena perusahaan itu kurang efektif dalam produktivitas asetnya. Terus yang selanjutnya ada rasio perputaran aset lancar. Nah, di mana pada tahun 2020 itu sebesar 317%, menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh berhasil menghasilkan pendapatan sebesar 3,167 kali dari total aset lancar yang dimilikinya. Dan pada tahun 2021 itu mengalami penurunan menjadi 26%, menunjukkan bahwa perusahaan itu mungkin mengalami penurunan efisiensi dalam menggunakan aset lancarnya untuk menghasilkan pendapatan, karena perusahaan ini tuh hanya menghasilkan pendapatan sebesar 0,258 dari total aset yang dimilikinya. Nah, pada tahun 2022 mengalami kenaikan pula menjadi 64%, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya, karena perusahaan ini tuh menghasilkan pendapatan sebesar 0,638 dari total aset lancar yang dimilikinya. Dan ini adalah kurva dari rasio aktivitas. Yang selanjutnya yaitu rasio pasar. Yang pertama ada price earning ratio atau PER. Nah, pada tahun 2020 yaitu sebesar 1622%, sehingga menunjukkan bahwa harga saham itu relatif sangat tinggi dibandingkan dengan laba bersih per saham pada tahun 2021. Nah, PER perusahaan ini tuh mengalami penurunan pula pada tahun 2021 menjadi 628. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi menjadi 2180, sehingga menunjukkan bahwa harga saham perusahaan ini tuh sangat tinggi dibandingkan dengan laba bersih per sahamnya, yang artinya pada tahun 2022 perusahaan ini tuh mengalami kenaikan harga saham yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, yang selanjutnya ada dividen payout ratio. Pada tahun 2020, PT Astra Agro Lestari Tbk ini sebesar 12%,
menunjukkan kalau perusahaan ini tuh membagikan 12% laba bersihnya sebagai dividen kepada pemegang saham. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 17% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0%. Karena apa? Bahwa perusahaan itu tidak membagikan dividennya kepada pemegang saham ketika tahun 2022. Nah, selanjutnya ada dividen yield ratio. Nah, pada tahun 2020 sebesar 1%, menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh hanya membagikan dividen sebesar 0,007 dari harga sahamnya per tahun. Nah, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3%, menunjukkan bahwa perusahaan ini membagikan dividen yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,027 dari harga sahamnya per tahun. Nah, kenaikan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini memberikan dividen yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan daya tarik saham. Dan pada tahun 2022, DIR perusahaan ini mengalami penurunan menjadi 0%. Karena apa? Perusahaan ini itu tidak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Nah, ini grafik pada rasio pasar yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dari analisis tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada rasio profitabilitas pada perusahaan PT Astra Agrolestari Tbk untuk ROA itu mengalami ROA dan ROE-nya mengalami kenaikan pada tahun 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022, sedangkan ROI-nya terus mengalami penurunan. Nah, untuk rasio likuiditas untuk kurang ratio itu mengalami penurunan pada tahun 2021, namun mengalami kenaikan pada tahun 2022 meskipun hanya sebesar 0,108. Nah, untuk quick ratio-nya terus meningkat dan untuk cash ratio itu mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan kestabilan pada tahun 2022. Nah, untuk rasio yang ketiga, leverage untuk debt to asset mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kemudian stabil pada tahun 2022. Sedangkan untuk debt to equity ratio mengalami kestabilan pada tahun 2020 sampai 2022. Nah, pada rasio aktivitas, untuk rasio perputaran total aset pada PT Astra Agrolestari Tbk itu mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan penurunan pada tahun 2022. Sedangkan rasio perputaran aset lancar itu mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kenaikan pada tahun 2022. Nah, untuk rasio yang terakhir yaitu rasio pasar dari PT Astra Agrolestari Tbk sendiri mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kenaikan pada tahun 2022. Sedangkan dividen payout ratio-nya dan dividen yield ratio itu mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan penurunan pada tahun 2022. Nah, bagaimana setelah menonton video tadi, pastinya udah tahu dong bagaimana sih cara menghitung dan menganalisis rasio keuangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa lagi. Dah.